Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidzi hadani lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, pada siang hari ini mari kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan juga irodahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim, silatul fikr, silatur dzikr di dalam hati kita dalam rangka membahas kitab Kimya Usadah. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para salikin, satu kalimat terakhir dari kitab Kimya Usadah yang mengajarkan kita kepada zikir nafi ismudzat, maaf bukan nafi isbat, ismudzat, Allah Allah, itu dia adalah berfungsi untuk at-tabtil, yaitu yang bisa menekunkan kita beribadah. Nah, tekun beribadah inilah laku para sufi, laku ahli tasawuf dan ahlu thariqah. Ya, ini adalah cara untuk memudawamkan orang berzikir itu harus bersungguh-sungguh, dan inilah yang dilakukan oleh para wali. Kemudian disebutkan wa kadzalika ilmul auliya li'annahu waqa'a fi qulubihim bila wasitatin min hadaril haq. Jadi ilmu ini wa kadzalika, dan ilmu kita menzikir pada Allah secara rutin itu adalah ilmul aulia, ilmunya para aulia, kekasih Allah. Kecuali Bapak Ibu sekalian tidak ingin menjadi kekasih Allah, ya sudah, pilihannya kita menjadi orang biasa yang tidak orang yang tidak dekat dengan Allah. Itu pilihan. Monggo, mau santai di dunia, monggo. Nah, tapi itu bukan berarti kita semua akan menjadi kasih Allah. Jadi li'annahu waqa'a fi qulubihim bila wasatin min hadaril haq. Seorang kekasih Allah itu, ya, li'anna waqa'a fi qulubihim, hatinya itu begitu saja datang, ya, tanpa perataan, bila wasitatin, tanpa ada perantara, min hadaril haq, hadirnya Allah itu tanpa ada perantara. Karena itu mengapa kita itu ada intuisi yang tajam, itu karena adalah hadratil haq, hadirnya sang yang maha hak yang bisa mengajarkan kita terhadap kebenaran. Dan ini wa alamnahu min ladunna ilma. Orang seperti ini akan mendapatkan dianugerah ilmu dari sisi kami, dari Allah. Ya, kira-kira ilmu ladunilah, ilmu inspiring, ilmu terhadap himmah, ilmu tentang kentek seseorang. Ya, karena itu kita lanjutkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafla bihima bi ulumiha fid darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadhihi tariqah la tufhamu illa bit tajribah wa illam tahsul bidzauq lam tahsul bil ta'lim wal wajibu tasdiqu biha hatta la tuhrama su'a sa'adatihim
wa huwa min ajabil qalbi. Wa man lam yubsir lam yusaddiq kama qala subhanahu wa ta'ala bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Ya, wa qaluhu aidan wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Jadi para salikin rahimakumullah, wa hadhihi tariqah, jalan menuju Allah, artinya tariqah. Kecuali kita memang nggak mau bertariqah, silahkan. Ya, tapi hadhihi tariqah, jalan atau tariqah ini, ya artinya tadi zikir-zikirnya kita menjalankannya penuh dengan tabtil, tekun beribadah, la tufhamu illa bit tajribah. Ya, tidak akan bisa dipahami, tidak bisa diinternalisasi value terhadap thariqah dan juga ilmu-ilmu batin lainnya itu illa bit tajribah, kecuali dengan tajribah. Tajribah itu experience, yaitu proses penyadaran diri sehingga itu kita menemukan Allah. Dan saya yakin semua manusia punya pengalaman terhadap kedekatan dengan Allah ketika sudah mentok. Tapi anehnya orang itu kalau sudah mentok, sudah dipenuhi keyakinannya, lupa. Ya, moga-moga apa yang saya katakan benar. Lupa. Kembali ke dunianya, ngejar dunia lagi, zikirnya ya kalau ingat gitulah. Padahal experience, tajribah, ya tajribah, experience, pengalaman itu adalah harus dilakukan berulang-ulang. Jadi mudawamah itu menjadi syarat seseorang itu bisa mendapatkan namanya ilham yang sangat tinggi. Illa bitajribah. Nggak bisa. Artinya kalau kita ingin dekat dengan Allah, ada esoteris value di dalam diri kita, maka itu harus berulang-ulang zikirnya. Bukan kalau seingatnya baru zikir, ya. Wa illam tahsulu bidzauq, ya. Kalau kita mau bisa tajribah di dalam berthariqah dan memilih jalan thariqah untuk mendekatkan diri pada Allah, lam tahsul bidzauq, tidak akan berhasil bila tidak ada dzauq. Dzauq itu adalah salah satu dari istighraqnya kita. Jadi dzauq itu ya orang bahasa Jawanya ndeleming ya. Ndeleming itu ya ndeleming sama kekasihnya, ngigau. Allah, Allah, Allah. Ya Habibi, ya Habibi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Cinta. Dan itu dilakukan oleh Syekh Busiri yang melahirkan ilmu yang namanya burdah bu itu. Burdah itu dari ngigaunya Imam Busiri melahirkan syair-syair betapa rindunya kita kepada Rasulullah. Dzauq suka seperti itu. Seperti, maaf yang masih muda. Dulu kan tidak bisa tidur kalau belum memandang wajahnya di fotonya sang kekasih. Baru tenang. Itu namanya dzauq. Kalau Anda, kita semua berzikirnya tidak ada dzauq, tidak ada apa ya, ngelayung lah, orang Jawa itu menyebut ngelayung, ya ngigo sampai mimpi nyebut kekasihnya, ya sampai dipegangi, merasa mimpi apa, mimpi ketemu kekasih katanya itu. Nah itu cara orang dekat dengan Allah. Dan Anda kalau berdoa nangis itu. Kalau Anda berdoanya nggak nangis, berarti tidak dzauq. Jadi, kalau doanya hanya di mulut, nggak akan pernah dzauq. Tapi begitu dzauq, ya imamnya nangis, yang amin pun nangis. Nah, karena semuanya pakai perasaan. Itu namanya dzauq. Dzauq ini di dalam konteks itulah yang disebut dengan Amin Qurtubi di dalam Tanwirul Qulub.
adalah bagian dari cara orang itu dekat dengan Allah. Rabi'ut al-Adawiyah menyebutnya dengan nama mahabbah. Ya. Jadi mahabbah. Kalau Yazid Bustami menyebutnya dengan teknik al-ittihad. Ya, orang Jawa manunggaling kawula Gusti. Di dalam bahasa lain wahdatul wujud. Oke ya. Jadi kita para salikin tidak mungkin mengambil thariqah kalau hatinya tidak tertarik. Mengambil thariqah latufhamu tidak akan bisa sampai juga kalau tidak tajribah. Jadi mengapa di dalam ilmu thariqah itu amalannya diulang-ulang 5.000, 10.000, 11.000 terus tiap hari, jangan pernah lupa lepas dari zikir Allah, Allah, Allah itu. Karena itulah insya Allah yang menjaga kita kalau seakan-akan mati husnul khotimah. Tapi kalau orang itu lidahnya tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah berzikir, ketika nazak disebut ayo nyebut nama Allah, yang disebut kekayaannya, yang disebut adalah orang-orang tertentu, padahal itu adalah terpleset dari bisikan setan. Karena itulah mengapa orang thariqah tiap hari minimal 11.000 zikir menyebut nama Allah. Bapak Ibu sekalian, saya bukan ngajari, tapi itu kita siap-siap. Kapan waktu di mana sedang usia ngapa nggak ada yang tahu. Maaf, tiap hari WA kita itu sudah mengumumkan si A meninggal, si B. Loh, ini sudah mau maghrib kita masih asik untuk dunia. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Tiap hari sudah diingatkan di WA kita, hari ini ada berapa orang itu kiai-kiai, teman dekat saya meninggal. Kita asik ngitur kekuasaan, asik ngitung uang, asik mengejar jabatan. Ya Allah. Thariqah. Inilah jalan kita kalau sewaktu-waktu dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena lidah kita selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. Berat. Thariqah berat. Tapi kita kan harus membandingkan berat sesaat tapi enak di yaumil akhir. Daripada kita asik-asik dunia, ya seakan-akan waktu diambil nggak tahu apa yang terjadi. Ya Allah, ya Rabbi, moga-moga kita dibukakan pintu ya. Kalau belum thariqah, zikirnya ditambah. Ya syukur-syukur kalau sudah hatinya terbuka ikut thariqah. Memang berat thariqah. Niat, waduh ada aja tuh. Masya Allah, itu berkali-kali, beribu-ribu ujian pasti datang. Yang ini, yang jabatan, yang teman, yang sakit, yang keluarga, yang anak. Waduh, nah, Masya Allah kalau sudah ujian mau mendekatkan diri Allah itu banyak lagi. Jadi wa illam tahsul bidzauk. Tidak mungkin orang itu sampai kalau tidak zauk, tidak ndeleming urusan Allah. Ya, tidak ngelayung urusan dengan Allah. Tidak bermasuk ria. Jadi cintanya itu sampai dalam. Nah, dengan demikian lam tahsul bitaklim. Orang yang zauk itu syaratnya adalah bitaklim, dilatih. Hati ini dilatih. Kelembutan hati itu dilatih. 1.000, 2.000, 10.000 hati belum lembut, dilatih terus. Saya yakin pada saatnya zikir kita itu akan metumus di dalam hati dan itu akan bisa menjadikan kita itu namanya zauk ya bersama Allah ya, larut di dalam zikir. Oke. Wal wajibu tasdik biha hatta la tuhramu su'a sa'adatihim. Jadi dengan zauk ini ya, maka wal wajib diwajibkan, tidak dapat pula ya ditempuh dengan biha hatta la tuhramu sa'adatihim. Ya, dengan cara zauk itu ya, dengan
sa'adatihim, hanya sekedar belajar biasa nggak bisa, ya. Su'al basarim. Karena kadangkala orang hafal itu kan berkali-kali. Orang mau ujian apa, kalau nggak dilatih, ya itu nggak bisa. Jadi di sini artinya adalah dzauq harus dilatih dan terus menerus. Nah, kalau sudah terus menerus taklim, ya, dan kita belajar dzauq, ya, wahwa min ajabil qalbi, orang ini insya Allah kita semua akan mendapatkan min ajabil qalbi, yaitu keajaiban-keajaiban hati. Karena hati inilah yang akan menentukan kita. Hati inilah yang menentukan dari dan ke, untuk, dengan siapa. Yaitu tiada lain adalah billah, fillah, ma'allah, lillah, ya. Itu Allah. Ini namanya proses mahabbah, dzauq kita kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, ya sulit. Yang ada itu adalah bil mal, bil siasah, ya. Ya, semuanya itu hanya dengan harta, uang, kekuasaan. Dan itu memang racun yang sangat indah buat orang yang sangat menginginkan dunia. Waduh, siapa orang enggak terbuai dengan kekuasaan fasilitas yang indah? Siapa orang tidak menghormat dengan jabatannya di mata manusia? Di mata Allah bukan. Di mata Allah adalah orang yang dzauq dalam berzikir, orang yang setiap malam bernangis, ya, kepada Allah, ingin dekat dengannya. Oke, dengan demikian para salikin, mal lam yubsir lam yusaddiq, maka siapa yang tidak melihat, artinya tidak mengetahui, ya, pentingnya zikir, ya. Wa man lam yubsir artinya kalau Anda tidak mengetahui ini semua makna dibalik keindahan surga, keindahan dari jannatul naim, jannatul ma'wa, maka di sini bukan lam yusaddiq, kamu nggak percaya. Manusia nggak percaya apa itu thariqah, zikir, nggak perlu. Hidup kaya bukan karena zikir. Yang penting saya kerja keras, itu namanya Mu'tazilah. Yang selalu mengandalkan pada akalnya. Padahal penentu semua manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimakumullah, ini yang terpenting, ya. Dzauq itu dilatih. Disebutkan wa malam sir lam yusaddiq. Kalau Anda tidak percaya, hatinya tidak dibuka oleh Allah, 1000 kali diteriak di dalam telinga, nggak akan mempan. Ya, temennya nggak mempan. Lebih baik enak ke jalan-jalan daripada ikut zikir, ya, ikut taklim, jalan-jalan. Wes ngapain? Hidup sekali di dunia kok repot. Ya, enak. Ya, enak di dunia, nggih, tapi nanti di yaumil akhir belum tentu. Ya Allah, moga-moga para salikin yang istri-istri diizinkan suaminya, yang suaminya mengizinkan istrinya, istrinya ngajak suaminya, suaminya ngajak istri dan keluarganya. Inilah pegangan kita nanti di yaumil akhir. Ya, kalau urusan enak di dunia, waduh, nggak ada habisnya. Coba mau makan apa? Habis ini makan lagi, enak lagi, cari lagi, nggak akan pernah puas. Karena itulah ini, maaf istilah saya, ini sudah habis asar, bentar lagi mau adzan maghrib, sebentar lagi sudah pada iftitar, sudah mau berbuka ini, ya. Seket segera pakai ketu, suwida segera ndang tindak. Umur 60 itu sudah harus siap-siap. Umur 50 udah harus mempersiapkan. Kalau 60 sudah fokus. Ya.
Gimana nangis pada suaminya, gimana nangis pada istrinya. Ya, saya mau tarekoh, saya mau izin. Kapan lagi saya mendekatkan? Ya, moga-moga semuanya diberi hidayah semuanya ya. Oke. Para salikin rahmatullah. Qala subhanahu wa ta'ala, hal ini seperti yang disampaikan firman Allah, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ya'tihim ta'wiluhu. Di dalam surat Yunus 39. Sebaliknya, kadzabu, banyak orang yang kadzab, ya, mendustakan. Iya, sebetulnya saya pengen dekat dengan Allah, saya pengen untuk zikir, tapi waduh, kalau sudah tapi itu nggak ada habisnya. Tapi, waduh, 1000 kali tapi. Sedang, nanti, oh itu, ya sedang, nanti, tapi, waduh, nunggu, waduh, masya Allah, ya Rabbi ya. Bal kadzabu, ini adalah bagian dari kadzabu, yaitu mendustakan bima lam yuhit, terhadap mereka, ya dengan alasan bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluhu, dengan alasan walamma, dan belum datang kepada mereka takwilnya. Takwil terhadap perlunya tarekat zikir itu adalah buka apa saja, Quran apa saja, zikir itu banyak sekali. Masih kurang takwil pentingnya zikir, masih kurang. Masih, ya, karena itu berarti Anda mendustakan Al-Quran kalau sudah seperti itu. Apalagi melecehkan, nggak perlu zikir-zikir, ngapain, yang penting syariat. Iya, ya udah, kalau memang itu monggo, yang menjadi cara pandangnya. Oke. Yang kedua, wa qaluhu, dan juga Allah berfirman, wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Wa idh lam yahtadu, dan mereka yang tidak mendapat petunjuk bihi, di dalam Al-Quran itu, fasayaqulu, maka dia akan mengatakan, ya, ifkun qadimun, hadza ifkun qadimun, ini adalah kebodohan yang lama. Kebodohan kok diulang-ulang, kira-kira kan gitu ya. Sudah kasih keterangan, enggak mau, ini enggak mau, dan sebagainya. Ini lagu lama. Lagu lama itu 2 aja. Ya, 1 kalimat aja, tarsok. Sebentar, besok, sebentar, besok, sebentar, besok. Enggak tahu sudah azan Allahu Akbar, makan, udah sholat maghrib, tutup buku, mau apa? La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah gitu, tutup buku. Laula akhrati ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum muslimin. Enggak, udah, halo, say hello dunia. Anda sudah ditutup, tidak bisa beramal lagi. Laula akhartani ila ajarin qarib, ya Allah, nanti dulu lah, sedikit aja. Ila ajarin qarib, bentar aja. Saya mau nafkahkan, saya mau wakafkan seluruh kekayaan saya. Oh, malaikat Jibril tidak bisa. Ila ajarin qarib fa asaddaqa wa kum muslimin, sehingga saya itu bisa berbuat baik lagi. Tutup buku, close, game over. Ya, game over. Nah, kalau sudah gitu, ya nggak ada kesempatan. Kalau seperti itu, tutup, ya, sudah nggak ada kesempatan. Kesempatan biasanya tidak datang berkali-kali. Kesempatan itu kalau begitu fatahat fil qalbi, kalau Anda hatinya sudah dibukakan, maka Anda harus membuka pintu. Kalau enggak, hanya berdiri di pintu, hanya niat, itu namanya humkun wadhumatun. Itu adalah orang dungu dan orang yang bodoh. Sudah dipanggil Allah, di awe-awe sini, ayo, berdiri aja di depan pintu. Itu adalah orang yang humkun wadhumatun. Oke, para salikin, yang terakhir satu paragraf berikutnya, wala tahsab anna hadza khossun bil anbiya wal auliya. Ingat, wala tahsab, janganlah engkau mengira, ya, anna, sesungguhnya dzauk, sesungguhnya kita istighraq, sesungguhnya kita ini adalah menemukan makna mukasyafah, musyahadah, ya, ma'rifat pada Allah itu, ya, khossun,
anna hadza khusun, enggak, bukan khusus, bukan itu haknya anbiya wal aulia, para anbiya wal. Loh, kalau hanya anbiya dan aulia, Allah enggak adil dong. Jadi semua orang diberi kesempatan untuk bisa menjadi kekasih Allah ya dengan cara dzauq bil qalbi, dzauq bil dzikir tadi. Ya, semua diberi kesempatan. Cuma pertanyaannya, gelem enggak diajak? Maukah menuju Allah? Bersegerakah kepada wasya'ru ila maghfirah? Ya. Atau Anda kita masih berleha-leha untuk menikmati mata'ul ghurur, ya, keindahan dunia yang semu ini, dan semua dunia itu hanya la'ibun walahwun, dunia itu hanyalah bersendagura. Loh, sendagura kok dicari? Ini enggak esensi, bukan sesuatu yang substan, bukan sesuatu yang hakiki yang kita cari. Ngono. Begitu kok manusia yang dicari itu ya. Kadang-kadang kita tuh aneh, ngerti tapi wangel, ngelakon itu wangel. Jalanin itu berat. Karena apa? Dunia zikir itu bukan dunia hampa. Di situ ada setan yang akan menggoda kita. Ojo, wis ngene ae enak. Wis golek duit sing akeh. Ora usah mikir akhirat. Ya, oke. Jadi dengan demikian para salikin, wala tahsab anna hadza khassun bil anbiya wal auliya, wala tahsab, maka janganlah engkau mengira anna laku zikir seperti itu hadza khassun, ini hanya untuk khassah bil anbiya, lakunya para anbiya wal auliya, bukan. Li anna jauhar ibni Adam, karena sesungguhnya manusia ada, anak Adam itu jauhar, mempunyai permata di dalam hatinya, itu isrok, yang suatu saat bisa digosok, ya, seperti mir'ah, ya, wal hajar. Jadi kalau mir'atunnya itu tiap hari digosok zikir, bisa akan menjadi dzauq, ya. Kalau hadatnya ini digosok terus, dia akan tidak karatan. Ya, ini karena apa? Li anna jauhara ibnu Adam, karena di dalam diri anak Adam itu, semua manusia itu ada jauharahnya, ada mata hatinya, fi aslil khilqati wa ma'udhu'un lihadza. Sebab di dalam diri manusia itu memang ada khilqah wa ma'udhu'un lihadza, dipersiapkan untuk itu. Jadi Allah itu mengapa melahirkan namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya liya'budun, memang diciptakan liya'budun loh. Kita itu diciptakan akhirnya tidak ada liya'budun ya. Liya'budunnya tinggi saenake dhewe salat, ya. Hanya mulut jengkang-jengking tapi enggak sampai. Zikir di mulut enggak sampai di hati. Padahal pengertian liya'budun di dalam konteks yang sesungguhnya ilmu tasawuf disebut dengan liya'rifun, yaitu agar kita itu makrifat kepada Allah. Sekali lagi, akidah syariat tasawuf, ya, ya, syariat tarekah makrifat hakikat, ya. Nggak cukup hanya ini. Ini loh, kalau syariat itu kelas 1, ya, SD lah, wes SD. Ya. Masa kita umur segini masih SD terus, SMP, ya. Makanya harus naik tarekah, makrifat, hakikat. Itu berarti kita nanti di wisuda. Kecuali kita merasa cukup di wisuda sebagai lulusan SD. Ya monggo kalau pilihannya itu. Tapi itu tidak akan pernah dzauq terhadap musyahadah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin sesuatu yang tidak berkenan cara saya menyampaikan, tapi saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dan saya sarah sedemikian rupa menurut kauniyah hal-hal yang kekinian. Alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.